Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang uji homogenitas dan uji beda rata yang beranggotakan Dila Nuresti dengan NPM 202386000102, Hani Nurul Sofia dengan NPM 202386000104, dan Naila Putri Nazwa dengan NPM 202386000102. Yang pertama yaitu uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistika yang dimaksud untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Uji homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah beberapa kelompok data penelitian memiliki varian yang sama atau tidak. Homogenitas berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Pengujian homogenitas juga dimaksud untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam rangkaian analisa memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Contohnya yaitu jika kita ingin meneliti sebuah permasalahan, misalnya mengukur pemahaman siswa untuk suatu submateri dalam pelajaran tertentu di sekolah, yang dimaksud dengan homogen bisa berarti bahwa kelompok data yang kita jadikan sampel pada penelitian memiliki karakteristik yang sama. Misal dari tingkat kelas yang sama. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Beberapa yang cukup populer dan sering digunakan antara lain uji Hartley, Cochrane, Levin, dan Bartlett. Selanjutnya yaitu cara menggunakan analisis homogenitas dengan uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari dua kelompok data. Langkah-langkah uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. A. Menghitung derajat kebebasan atau DK masing-masing kelompok, menghitung varians atau S masing-masing kelompok, menghitung besaran log S kuadrat untuk masing-masing kelompok, menghitung besarnya DK dikali log S kuadrat untuk masing-masing kelompok, menghitung nilai varians gabungan semua kelompok dengan rumus sebagai berikut. S kuadrat gabungan sama dengan sigma DK SI kuadrat per sigma DK. Hipotesis pengujian HO sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat dan seterusnya, sama dengan sigma N kuadrat. HA paling sedikit salah satu tanda tidak sama. Kriteria pengujian jika X kuadrat hitung lebih besar X kuadrat tabel dalam kurung 1 min alpha DB sama dengan N min 1 maka tolak H0. Jika X kuadrat hitung lebih kecil X kuadrat tabel dalam kurung 1 min alpha DB sama dengan N min 1 maka terima H0. Contoh perhitungan dengan uji Bartlett data penelitian atau untuk penelitian eksperimen, suatu penelitian tentang perbedaan hasil belajar siswa akibat dari suatu perlakuan atau eksperimen. Adapun perlakuan yang diberikan adalah perbedaan strategi atau metode pembelajaran pada siswa. Adapun kontrol metode B atau ceramah tanpa media sebelum dilakukan perlakuan kedua kelompok melakukan pretest. Adapun data hasil pretest siswa untuk masing-masing kelompok sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman cara untuk menggunakan analisis homogenitas dengan uji Bartlett yaitu seperti dalam gambar berikut. Yang selanjutnya yaitu untuk menguji homogenitas varians data dari kedua kelompok digunakan teknik Bartlett. Yang satu menghitung derajat kebebasan atau DK masing-masing kelompok. Yang kedua menghitung varians atau S masing-masing kelompok. Yang ketiga menghitung besaran log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Yang keempat menghitung besaran DK log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Untuk angka 1-4 dinyatakan dalam tabel di bawah ini yang telah dihitung sebelumnya dalam Excel. Seperti dalam gambar bisa dilihat. Selanjutnya yaitu menghitung nilai varians gabungan semua kelompok dengan rumus S kuadrat gabungan sama dengan sigma dB SI kuadrat dibagi sigma dB. Yang keenam menghitung nilai B dibagi B sama dengan Bartlett sama dengan sigma dB dalam kurung log S kuadrat gabungan. Yang ketujuh menghitung harga C kuadrat X kuadrat sama dengan N 10 B min sigma dB dikali log S 1 kuadrat. Untuk langkah 5-7 ada di Excel dengan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat. Dan kesimpulan dari cara menggunakan analisis homogenitas dengan uji Bartlett berikut. Dari hasil hitung chi-square dibanding dengan chi-square tabel dengan DK sama dengan 1 pada 5% yaitu chi-square tabel 0,05 dibagi 1 sama dengan 3,84 karena chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel yaitu 0,09 lebih kecil dari 3,84 maka H0 diterima. H0 menunjukkan bahwa varian skor pretest presentasi
Belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen homogen pada taraf kepercayaan 95%. Untuk kajian materi selanjutnya di sini ada uji beda rataan. Uji beda rataan atau uji beda rata-rata dikenal juga dengan nama uji T atau T-tes. Untuk uji T dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, diantaranya yang pertama ada one sample T-tes, yang kedua ada independent sample T-tes, dan yang ketiga itu ada paired sample T-tes. Uji sampel T-tes, satu sampel atau one sample T-tes, yaitu di mana pengujian rata-rata satu sampel dimaksudkan untuk menguji nilai tengah atau rata-rata populasi mu sama dengan nilai tertentu. Mu 0, lawan hipotesis alternatifnya bahwa nilai tengah atau rata-rata populasi mu tidak sama dengan mu 0. Maka pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Jika kita akan menguji H0 sama dengan mu 0 lawan H1 sama dengan mu tidak sama dengan mu 0. Nah, H0 merupakan hipotesis awal, sedangkan H1 merupakan hipotesis. Untuk rumus one sample T-tes ini yaitu T hitung, di mana nilai T hitung sama dengan X bar rata-rata sampel min mu 0 nilai parameter dibagi S standar deviasi sampel akar N, yaitu jumlah sampel. Uji T-tes satu sampel atau one sample T-tes. Interpretasi yang pertama, untuk menginterpretasikan T-tes terlebih dahulu harus ditentukan, yaitu B. Bandingkan nilai T hitung dengan T tabel sama dengan TA per 2 N-1. C. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel atau berbeda secara signifikan, maka H0 ditolak. Dan yang kedua, T hitung lebih kecil daripada T tabel atau tidak berbeda secara signifikansi, maka H0 diterima. Uji T-tes satu sampel atau one sample T-tes, contohnya sebagai berikut. Seorang mahasiswa melakukan penelitian mengenai galon susu murni yang rata-rata isinya 10 liter. Telah diambil sampel secara acak dari 10 botol yang telah diukur isinya dengan hasil sebagai berikut. Terdapat 10 galon yang dimana galon pertama dengan volume 10,2, galon kedua dengan volume 9,7, galon ketiga dengan volume 10,1, galon keempat dengan volume 10,3, galon kelima dengan volume 10,1, galon keenam dengan volume 9,8, galon ketujuh dengan volume 9,9, galon ke-8 dengan volume 10,4, dan galon ke-9 dengan volume 10,3, terakhir galon ke-10 dengan volume 9,8. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,01. Apakah galon susu murni rata-rata isinya 10 liter? Nah, untuk penyelesaiannya adalah kita analisa secara manual. Yang pertama, hipotesis H0 sama dengan mu sama dengan 10 lawan dengan H1 sama dengan mu tidak sama dengan 10. Yang kedua adalah uji statistik T karena alfa tidak diketahui atau N lebih kecil 30. Dan yang ketiga itu alfa sama dengan 0,01. Wilayah titik kritik T hitung lebih kecil TA per 2 N-1 atau T hitung lebih besar TA per 2 N-1. Dan yang kelima, tahapannya itu perhitungan dari data X bar sama dengan 10,06 dan simpangan baku sampel S sama dengan 0,2459. Dengan rumus T hitung sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar N. Sama dengan T hitung 10,6 itu dari perhitungan data X bar dikurangi 10, yaitu analisa galon tadi yang berjumlahkan 10 dibagi simpangan baku sampel yang berisi dengan 0,2459 per akar 10 akar galon yang kita analisa tadi. Maka hasilnya sama dengan 0,772. Dan T tabel sama dengan 3,259. Karena T hitung sama dengan 0,772,
lebih kecil daripada T tabel sama dengan 3,259, maka H0 diterima. Atau untuk mengkaji hipotesis 0 menggunakan interval confidence dengan ketentuan apabila terletak di antara min 0,1927 dan 0,3127 disimpulkan. Untuk menerima H0 artinya pernyataan bahwa rata-rata isi galon susu murni itu 10 liter dapat diterima. Baik, begitu penjelasan dari saya. Untuk kajian selanjutnya dilanjutkan oleh Dila Nuresti. Baik, terima kasih kepada Teh Naila. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada Paired Simple T-Test. Uji T berpasangan atau Paired T-Test adalah salah satu metode pengujian hipotesis, di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus berpasangan adalah salah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda, walaupun menggunakan individu yang sama. Penelitian tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Hipotesis dari kasus ini dapat ditulis H0 sama dengan mu1 min mu2 sama dengan 0, atau mu1 sama dengan mu2. HA sama dengan mu1 min mu2 tidak sama dengan 0, atau mu1 tidak sama dengan mu2. HA berarti bahwa selisih sebenarnya dari kedua rata-rata tidak sama dengan 0. Rumus dari Paired Simple T-Test. T hitung sama dengan D bar per SD per akar N, di mana T itu nilai T hitung, D bar itu nilai rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2, SD itu standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2, dan yang terakhir itu ada N atau nilai jumlah sampel. Interpretasi. Untuk menginterpretasikan uji T-test, terlebih dahulu harus ditentukan nilai signifikan alfa, DF atau degree of freedom sama dengan N min K. Khusus untuk Paired Simple T-Test, DF sama dengan N min 1. Bandingkan nilai T hitung dengan T tabel sama dengan alfa N min 1. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel atau berbeda secara signifikan, maka H0 ditolak. Sedangkan T hitung lebih kecil daripada T tabel atau tidak berbeda secara signifikan, maka H0 diterima. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika. Dari satu kelas hanya diambil sampel 10 siswa yang dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran kooperatif learning Jigsaw, seperti data tabel di bawah ini. Dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif learning Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika? Nah, pada tabel berikut, tabel perhitungan statistika, ada data sebelum dan sesudah melakukan tes prestasi atau diterapkannya model kooperatif learning tipe Jigsaw, di mana data sebelum itu ada nilai 76, 78, 75, 80, 74, 72, 68, 67, 69, dan yang terakhir 79. Dan nilai sesudah dilakukannya kooperatif learning tipe Jigsaw, maka ada nilai 77, 78, 80, 82, 82, 76, 78, 80, 79, dan yang terakhir ada 84. Maka sesudah seperti hal tersebut, nilai sebelum dan nilai sesudah itu dikurangi. Apakah ada perbedaan yang secara signifikan atau tidak? Seperti pada data yang pertama, yaitu 70. Sebelum melakukan tes itu ada nilai 76 dan sesudah melakukan tes 77. Maka selisih dari sebelum dan sesudah itu ada 1. Begitupun seterusnya hingga siswa yang ke-10, di mana nilai yang 79 nilai sebelumnya itu 79 dan nilai yang sesudahnya itu 84. Maka selisih antara sesudah dan sebelum itu ada nilai 5. Begitu setelah diperhitungkan antara selisih sebelum dan sesudah, maka nilai selisihnya itu ditotalkan 1 ditambah 0 ditambah 5 dan seterusnya hingga siswa yang ke-10. Maka dihasilkan nilai 58. Untuk nilai D bar itu nilai
dari selisih total sigma selisih dibagi dengan jumlah banyaknya siswa yang mengikuti tes cooperative learning tipe Jigsaw tersebut. Maka 58 dibagi 10 siswa, maka hasilnya adalah 5,8. Jadi nilai D-barnya itu 5,8. Setelah melakukan hal tersebut, maka kita hitung kembali nilai selisih dikurangi nilai dari D-bar, seperti 1 dikurangi 5,8, 0 dikurangi 5,8, 5,5 dikurangi 5,8, seterusnya hingga siswa yang ke-10. Setelah melakukan perhitungan seperti itu, maka dilanjutkan dengan mengkuadratkan nilai yang selisih yang dikurangi dengan nilai D-bar. 4 di minus 4,8 dipangkatkan sehingga mendapatkan nilai 23,4. Begitupun seterusnya hingga siswa ke-10. Setelah semuanya sudah diperhitungkan, maka totalkan nilai XI min D-bar kuadrat itu dari siswa pertama hingga siswa yang ke-10, di mana nilai sigmanya itu ada 167,6. Setelah semua pada data tersebut terisi, maka kita masukkan pada nilai Poirot atau rumus Poirot simple test, di mana nilainya itu T hitung sama dengan D bar per SD per akar N, di mana nilai D bar yang tadi kita peroleh ada 5,8, terus SD-nya ada nilai 4,32, dan akar N atau jumlah dari total semua siswanya itu ada 10 siswa, jadi akar 10, di mana menghasilkan nilai 4,25. Karena T hitungnya itu menghasilkan 4,25, lebih besar daripada T 0,5, sama dengan 2,262, disimpulkan untuk menolak H0. Artinya pernyataan bahwa selisih rata-rata antara sebelum dan sesudah diterapkan model cooperative learning tipe Jigsaw berbeda, atau dapat dikatakan terhadap pengaruh atau efektivitas cooperative learning tipe Jigsaw terhadap prestasi matematika. Karena perbedaan antara sebelum dilakukannya cooperative learning tipe Jigsaw dan sesudah melakukannya tes cooperative learning tipe Jigsaw, ternyata hasilnya sangat berbeda secara signifikan, sehingga H0-nya itu ditolak. Lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu Independent Simple Test. Uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Contoh kasus suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok dan mereka yang tidak merokok. Uji T independen ini memiliki asumsi atau syarat yang harus atau mesti dipenuhi, yaitu yang pertama, datanya distribusi normal, yang kedua, kedua kelompok data independen atau bebas, yang ketiga, ada variabel yang berhubungan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Yang terakhir ada pada uji T dan uji F untuk dua sampel lebih, kedua sampel diambil dari dua populasi yang mempunyai varians yang sama. Yang pertama ada uji untuk varian yang sama. Uji beda dua mean dapat dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji T. Uji Z dapat digunakan bila standar deviasi populasi diketahui dan jumlah sampel besar lebih dari 30. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan uji T. Pada umumnya, bila nilai sigma sulit diketahui, sehingga uji beda dua mean biasanya menggunakan uji T atau T-test. Untuk varians yang sama, bentuk ujinya sebagai berikut, atau rumus dari uji varians yang sama itu ada T hitung. Rumus dari uji untuk varians yang sama itu ada T sama dengan X1 min X2 per SP akar kurung buka N1 min N1 kurung tutup ditambah kurung buka 1 per N2 kurung tutup. Terus ada SP kuadrat sama dengan N1 min 1 SI kuadrat ditambah N2
min 1 S2 kuadrat per DF. Terus ada nilai untuk mencari nilai DF ada kurung buka N1 min N2 kurung tutup min 2. Untuk keterangan N1 atau N2 itu adalah jumlah sampel kelompok 1 atau kelompok 2. Dan untuk S1 atau S2 itu adalah standar deviasi sampel kelompok 1 dan kelompok 2. Uji untuk varian berbeda. Uji beda dua mean menggunakan uji t-test untuk varian yang berbeda. Maka bentuk ujinya adalah T sama dengan X1 min X2 per akar kurung buka S1 pangkat S2 per N1 kurung tutup ditambah kurung buka S2 kuadrat per N2 kurung tutup. Terus ada juga untuk mencari nilai DF. Ada kurung buka S1 kuadrat per N1 kurung tutup ditambah kurung buka S2 kuadrat per N2 kurung tutup. Dibagi dengan nilai kurung buka S1 kuadrat per N1 kurung tutup kuadrat per N1 min 1 ditambah S2 kuadrat per N2 kurung tutup kuadrat dibagi N2 min 1. Uji homogenitas varian. Tujuan dari uji ini untuk mengetahui varian kelompok yang satu apakah sama dengan kelompok data yang kedua. Perhitungannya menggunakan uji F. Di mana rumusnya itu F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Terus untuk mencari DF1 dan DF2 yaitu DF1 sama dengan N1 min 1. Terus ada juga DF untuk mencari DF2 yaitu DF2 sama dengan N2 min 1. Pada perhitungan uji F, varian yang lebih besar sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil itu sebagai penyebut. Interpretasi dari independent simple t-test. Yang pertama itu untuk menginterpretasikan t-test terlebih dahulu harus ditentukan nilai signifikan alfa. Interpretasi confidence sama dengan 1 min alfa. DF atau degree of freedom sama dengan N min K. Khusus untuk independent simple t-test, DF sama dengan N min 2 atau DF sama dengan N1 plus N2 min 2. Bandingkan T hitung dengan T tabel. Dan yang terakhir ada apabila T hitung lebih besar daripada T tabel atau berbeda secara signifikan, maka H0 ditolak. Sedangkan apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel atau tidak berbeda secara signifikan, maka H0 diterima. Contoh, seorang pejabat Depkes atau Departemen Kesehatan berpendapat bahwa rata-rata nikotin yang dikandung rokok A lebih tinggi dibanding rokok B. Untuk membuktikan pendapatnya, kemudian diteliti dengan mengambil sampel secara random 10 batang rokok A dan 8 batang rokok B. Hasil pengolahan data melaporkan bahwa rata-rata kadar nikotin rokok A adalah 23,1 mg dengan standar deviasi 1,5 mg. Sedangkan pada rokok B, rata-rata kadar nikotinnya 20,0 mg dengan standar deviasi 1,7 mg. Berdasarkan data tersebut, ujilah pendapat pejabat Depkes tersebut dengan menggunakan alfa 5%. Langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan homogenitas varian kedua data dengan menggunakan uji F. Hipotesis H0 sigma 12 sama dengan sigma 22. Varian kadar nikotin rokok A sama dengan varian kadar nikotin rokok B. Sedangkan HA sigma 12 tidak sama dengan sigma 22 atau varian kadar nikotin rokok A berbeda dengan varian kadar nikotin rokok B. Perhitungan menggunakan uji F. F sama dengan 1,7 kuadrat per 1,5 kuadrat, di mana menghasilkan nilai 1,28. Terus nilai DF1 sama dengan 8 min 1 sama dengan 7, dan DF kedua yaitu 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Dari nilai F dan kedua DF tersebut kemudian dilihat pada tabel F. DF1 7 sebagai numerator dan DF2 sama dengan 9 sebagai denominator. Tabel distribusi F digunakan untuk membantu pengujian hipotesis, di mana tabel distribusi F merupakan tabel bantuan jika menggunakan statistik uji F. Penjelasan berikut ini akan memberikan penjelasan cara membaca dan menggunakan tabel distribusi F dalam pengujian hipotesis. Salah satu bentuk struktur tabel F yang tersedia adalah sebagai berikut. Seperti yang kalian lihat di bawah ini ada tabel distribusi F atau titik presentasi distribusi F untuk probabilitas
sama dengan 0,05. Dari pengujian hipotesis pada soal yang diketahui tadi, yang nilai DF 1 sama dengan 7, terus DF 2 sama dengan 9, sehingga pada tabel F di bawah dapat diketahui nilai tabelnya. Bisa kalian lihat yang nilai DF sama dengan 7 yang sebagai numerator ada di atas. Dari samping nilai 1, 2, 3 ke samping, sedangkan nilai DF 2 sama dengan 9 sebagai denominator, yang yaitu nilai 1, 2, 3-nya yang ke bawah. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ada di kolom yang ke-7 dan yang terakhir ada di nilai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sehingga di sana di titik 7 dan di titik 9 itu ada T-tabelnya menghasilkan 3,29. Pada soal atau pada tabel di atas diketahui bahwa T hitung menghasilkan nilai 1,28, sedangkan pada tabel atau F tabel menghasilkan nilai 3,29, sehingga keputusannya adalah HO gagal ditolak. Berarti varian kadar nikotin rokok A sama dengan varian kadar nikotin rokok. Langkah selanjutnya adalah pengujian perbedaan mean dua kelompok data tersebut dengan menggunakan uji T untuk varian yang sama. Hipotesis H0, mu1 sama dengan mu2, atau mean kadar nikotin rokok A sama dengan mean kadar rokok nikotin B. Yang HO selanjutnya ada mu1 lebih besar daripada mu2, di mana mean kadar nikotin rokok A-nya itu lebih tinggi dibandingkan kadar nikotin rokok B. Dengan HO seperti halnya di atas, berarti ujiannya dengan one tail atau satu arah atau satu sisi dengan perhitungan menggunakan uji T. Selanjutnya ada di bawah tabel pada gambar di bawah, yaitu SP kuadrat sama dengan 10 dikurangi 1 dikali 10 kurangi 1 dikali 1,4 kuadrat ditambah 8 kurangi 1 1,7 kuadrat dibagi 10 tambah 8 dikurangi 5, sehingga menghasilkan 2,53. Maka untuk menghasilkan SP-nya itu adalah 1,59. Terus untuk menghitung T hit-nya itu ada 2,1 per 23,1 min 20 dibagi 1,59 akar kurung buka 1/10 kurung tutup ditambah kurung buka 1/8 kurung tutup, sehingga menghasilkan nilai 4,1. Selanjutnya menghitung DF, di mana nilai DF-nya itu ada 10 dikurangi 8 dikurangi 2, sehingga menghasilkan nilai 16. Pada soal di atas diperoleh nilai T-nya itu 4,1 dengan DF-nya itu 16, maka nilai tersebut terletak di sebelah kanan dari nilai 2,12 atau nilai T tabel. Keputusan uji statistik, hasil perhitungan menghasilkan nilai T tabel lebih kecil daripada nilai T hitung, maka dapat diputuskan HO ditolak, sehingga dengan menggunakan alfa sama dengan 5% dapat disimpulkan bahwa secara statistik kadar nikotin rokok A memang lebih tinggi dibandingkan kadar rokok B. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari kami, penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.